Selamat pagi siswa-siswi kami kelas 2. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha ya. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran, tentunya pelajaran agama Buddha. Sebelum bersama-sama kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dengan kita beranjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dhamma, terpujilah Sangha. Pada hari ini kami akan bersama-sama melakukan pelajaran agama Buddha. Semoga kami dapat menjadi siswa yang pandai dan cerdas, sehingga dapat bermanfaat bagi diri kami, juga bagi orang lain. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Minggu lalu, pembahasan kita yaitu tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sedangkan untuk hari ini, Pak Guru ingin menjelaskan mengenai kasih sayang anak kepada orang tuanya. Kita di dunia pasti punya orang tua. Orang tua itu yang disebut sebagai orang tua adalah mama dan papa kita. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang tidak memiliki orang tua. Jadi perlu kita bersyukur bahwasanya kita memiliki orang tua. Walaupun mungkin ada juga yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ya. Jasa besar orang tua kepada kita tentu tak terhingga, ya. Kasih sayangnya juga tidak terhingga kepada anaknya. Pasti orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya, ya. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, ya, kita harus memberikan kasih sayang kita juga kepada orang tua. Karena orang tua juga memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada anak-anaknya. Coba kita perhatikan, kalau kita ingat-ingat dari kecil, bahkan dari kita masih dalam perut, ya, orang tua kita merawat, ya, sampai kita besar, atau bahkan sampai meninggal orang masih dirawat atau masih diberikan kasih sayang oleh orang tuanya. Jadi kita perlu bersyukur, apalagi anak-anak kami yang kelas 2 perlu bersyukur hingga hari ini masih memiliki orang tua yang memiliki kasih sayang yang besar kepada kalian. Kalian bisa disekolahkan, dirawat, dikasih makan, dan sebagainya. Ya, jadi patut kita syukuri. Sebagai seorang anak, kita wajib memiliki kasih sayang kepada orang tua. Bagaimana caranya? Ada 4 cara kita sebagai seorang anak menghormati atau berbakti kepada orang tua. Yang pertama, anak harus menghormati orang tuanya. Kemudian yang kedua, anak harus membantu orang tuanya. Yang ketiga, anak harus menjaga nama baik orang tuanya. Yang keempat, anak harus mendoakan orang tuanya. Jadi sebagai seorang anak, ya, kita perlu berlatih dari kita masih kecil bagaimana menghormati orang tua kita. Kenapa perlu kita menghormati? Karena alasan-alasan yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Alasannya adalah orang tua merawat kita, orang tua membesarkan kita, orang tua melahirkan kita. Jadi jasa orang tua itu sangat besar. Oleh karena itu, kita sebagai anak wajib menghormati orang tua kita. Bagaimana cara menghormati orang tua? Misalkan si Bodi mau pergi ke rumah temannya. Sebelum berangkat, seharusnya Bodi harus izin dulu kepada orang tuanya. Ini adalah salah satu contoh dari menghormati orang tua, berpamitan. Kenapa perlu pamit? Karena kalau tidak pamit, nanti orang tuanya bingung. Ini Bodi kemana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Nanti orang tuanya khawatir dan sebagainya. Ya, jadi yang pertama, salah satu cara menghormati orang tua adalah berpamitan ketika ingin pergi atau ingin ke tempat yang mungkin orang tua tidak ikut. Kemudian yang kedua, berbicara sopan dan lemah lembut kepada orang tua. Nah, ini banyak kita temukan sekarang, banyak anak-anak yang mulai tidak sopan kepada orang tuanya.
ngomongnya kasar, ya. Apalagi orang-orang yang tidak sering bergaul dengan orang yang tidak sekolah, ya, orang yang jahat, ya, sehingga ngomongnya tidak sopan. Orang tuanya dibentak, ya. Minta ini, minta itu, nggak dituruti, bentak, bahkan melawan kepada orang tua. Ini adalah satu perilaku yang harus dihindari. Kita patut berlatih untuk sopan. Sopan dari segi kita berbicara, dari segi kita berbuat. Ya, ini perlu, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka, sering memaki orang tuanya, sering cakap kotor dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, duduk lebih rendah dari tempat duduk orang tua. Oh, nanti jangan orang tuanya duduk di lantai, anak-anak duduk di kursi. Itu juga salah satu bentuk dari tidak menghormati atau tidak sopan kepada orang tua. Jadi orang tua selalu tempatnya lebih tinggi dari kita. Oleh karena itu kita tidak boleh duduk di atas atau di tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan mama atau papa kita. Ya, itu 3 cara menghormati orang tua: berpamitan, kemudian berbicara sopan, yang ketiga duduk di tempat yang lebih rendah dibandingkan orang tua. Banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang bagus yang perlu kita tiru untuk menghormati orang tua kita. Kemudian yang kedua, ya, tadi di poin pertama kita bagaimana menghormati orang tua. Yang kedua adalah bagaimana membantu orang tua. Nah, banyak di antara siswa-siswi kami yang kelihatan manja, ya. Contoh manja itu selalu mau dilayani sama orang tua. Nah, jadi kita harus berlatih agar kita menjadi mandiri, ya, dengan cara yang pertama merapikan sendiri tempat tidur, buku pelajaran, dan mainan sendiri. Jangan tempat tidur yang rapikan mamanya juga, neneknya juga, ya. Kemudian bukunya berantakan, ada buku di lantai, di meja tempat tidur, yang rapikan juga mamanya atau orang tua atau neneknya atau bahkan orang lain. Ya, kita harus berlatih sendiri. Begitu selesai kita pakai, begitupun dengan tempat tidur, begitu bangun tidur kita rapikan sendiri, buku-buku yang sudah kita pakai kita rapikan sendiri. Kemudian kalau kita punya mainan juga harus kita rapikan sendiri. Belajar mengurangi pekerjaan orang tua, karena orang tua itu capek, ya udah capek. Belum lagi kalian yang nangis minta ini, minta itu, belum lagi yang pingin mainan dan sebagainya, ya belum lagi kalian dimasakin sama orang tua. Jadi banyak sekali pekerjaan orang tua kita. Ya, kita perlu membantu dari hal-hal yang sederhana atau hal yang kecil dengan cara ya tadi merapikan tempat tidur, merapikan buku, kemudian merapikan mainan. Yang kedua, berusaha mandiri dalam belajar dan bermain sehingga tidak merepotkan orang tua. Nah, ini sangat penting. Apalagi di suasana daring. Banyak orang tuanya ngeluh, pusing. Anaknya susah untuk belajar. Nah, jadi kita wajib berlatih belajar sendiri tanpa harus orang tua. Kita harus bisa, ya, bisa mengerjakan PR kita sendiri. Jangan semua orang tua yang disuruh, ya. PR-nya orang tua. Bahkan pernah itu kelas 2 juga tulisan orang tuanya, ya, juga terikut ke tempat Pak Guru. Nah, jangan sampai ini terulang, ya. Harus dikerjakan sendiri. Orang tua hanya membantu kalau kalian merasa ada yang tidak mengerti, ada yang tidak dimengerti, baru boleh bertanya kepada orang tua, ya. Atau kalau ada perintah dari gurunya. Nah, saya tuh sering kasih tugas, diskusikan sama orang tua dan sebagainya, ya. Kalau tidak ada, berusaha sendiri selagi bisa. Jangan merepotkan orang tua terus sampai orang tuanya pusing karena daring, ya. Jadi anak-anak harus belajar mandiri. Kemudian yang ketiga, membantu dengan senang hati saat orang tua meminta tolong, ya. Misalnya, si A ambilkan mama minum dong, minta tolong. Kita harus senang hati memberikan bantuan kepada orang tua kita.
Jangan dimintai tolong sama mamanya atau sama bapaknya, malah nggak mau. Nggak mau karena misalnya sibuk main game atau sibuk kegiatan yang lain, ya, sibuk main-main. Nah, itu tidak boleh. Kita harus berusaha selagi bisa kita bantu orang tua kita. Kalau orang tua kita meminta atau mohon bantuan kepada kita, harus dari sekarang kita berarti. Kemudian bagaimana cara kita menjaga nama baik orang tua? Seperti yang ketiga, poin yang ketiga, ya. Menjaga nama baik orang tua bisa dilakukan dengan cara anak-anak itu memiliki sifat yang baik. Ngomongnya sama orang itu sopan. Sehingga, oh ini anak siapa ya? Oh ini anaknya si A. Oh anaknya baik ya. Sehingga orang tuanya akan dipuji. Anaknya dididik dengan baik. Itu salah satu cara untuk menjaga nama baik orang tua. Coba bayangkan kalau kita jahat, ya. Oh itu anaknya siapa? Oh anaknya si B. Oh kemarin dia ngomong kotor loh, cakap kotor loh. Kemudian kemarin nyuri itu ada ngambil barang barang orang dibawa lari misalnya. Itu salah satu cara yang dapat membuat orang tua kita malu, ya. Oh nanti orang berpandangan anaknya nggak diajari ya hal-hal yang baik. Oleh karena itu kita perlu dari kecil berlatih, ya, menghargai, ya, kemudian berlatih bagaimana menjaga nama baik orang tua kita dengan cara berperilaku yang baik, punya sifat yang sopan santun, ya, sehingga tidak bikin malu keluarga, ya. Kemudian yang keempat adalah mendoakan orang tua kita. Mungkin kalau kita beranggapan orang tua yang harus mendoakan anaknya, tapi keliru, ya. Kita juga sebagai seorang anak harus mendoakan orang tua kita begitu bangun tidur, ya. Jangan langsung nangis gara-gara mau dimandiin, ya. Mau disuruh mandi udah nangis, ya. Bangun tidur, kita belajar duduk beranjali seperti ini, kemudian semoga orang tua saya selalu sehat, semoga saya selalu sehat, semoga semua makhluk selalu sehat dan bahagia. Jadi hal-hal yang kecil dari yang Pak Guru contohkan tadi, ya, bisa membuat kita terbiasa dan akan terus memiliki kasih sayang kepada orang tua kita, ya. Karena orang tua kita, ya, juga memberikan banyak kasih sayang kepada kita, ya. Kemudian bisa juga mendoakan orang tuanya agar memiliki usia yang panjang atau panjang umur, ya, sehat, bahagia, sejahtera, atau rezekinya lancar dan sebagainya. Sehingga kalau semuanya berjalan dengan baik, orang tua sehat, bahagia, rezekinya lancar, kita pun pasti akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Kalau orang tua kita sakit, ya kita juga akan jadi sedih, ya. Baik, itu saja yang perlu Pak Guru sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga bisa dimengerti dengan baik dan kemudian dilaksanakan dengan baik, ya, sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang memiliki kasih sayang kepada orang tua. Tidak hanya menjadi anak-anak yang meminta kepada orang tuanya, tetapi berusaha ngasih sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang tuanya dalam bentuk kasih sayang. Nah, kemudian tugasnya tuliskan 5 hal atau 5 perbuatan yang bisa kalian lakukan untuk memberikan atau menunjukkan kasih sayang kepada orang tua kita, ya. Baik, itu saja yang perlu Pak Guru sampaikan. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama kita beranjali. Kita mendoakan Sabe Sata Bawantu Sekitata, semoga semua hidup berbahagia. Sadu, 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 selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Amitofo.